Pernah nggak sih lo ngerasa pas malam-malam badan udah capek banget, tapi bukan karena kerjaan, tapi karena kebanyakan bilang iya, padahal hati lo pengen bilang enggak. Kalau lo sering banget ngerasa kayak gitu, tenang, lo nggak sendirian kok. Dan di sini kita bakal kupas tuntas solusinya bareng-bareng. Coba deh, kita jujur-jujuran sama diri sendiri ya. Seberapa sering lo refleks ngomong maaf ya buat hal-hal yang sebenarnya ya bukan salah lo sama sekali? Atau jangan-jangan baru kepikiran buat nolak permintaan temen aja, jantung lo udah kayak mau copot. Udah kebayang duluan muka kecewa mereka, dan lo langsung panik, takut mereka jadi nggak suka lagi sama lo. Nah ini nih yang paling aneh, tapi sekaligus paling nusuk. Pas lo akhirnya coba, sekali aja deh buat mentingin diri sendiri dulu, malah rasa bersalah yang dateng hantuin. Familiar banget kan rasanya? Kalau dari tadi lo ngangguk-ngangguk terus, selamat datang, lo ada di tempat yang tepat. Ini adalah titik awal buat lo bebas dari penjara gak enakan. Kita bakal bedah bareng-bareng sampai ke akarnya, dan yang paling penting kita bakal cari kunci buat keluar dari sini. Oke, pertama-tama kita harus sadar dulu nih, ada harga yang mahal banget yang harus kita bayar dari sifat gak enakan ini. Ini bukan soal baik atau jahat ya, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik keinginan buat nyenengin semua orang. Nah, ini bedanya penting banget buat dipahami. Coba deh lihat perbandingannya. Altruisme tulus itu kayak matahari. Sinarnya itu datang dari dalam diri lo. Lo nolong orang karena emang pengen. Tapi people pleasing itu kayak cermin. Lo cuma bisa bersinar kalau dapat pantulan cahaya dari orang lain. Pujian, validasi, pengakuan. Kebahagiaan lo jadi bergantung sama orang lain, bukan dari diri lo sendiri. Dan efeknya, wah jangan ditanya, ini kayak domino yang jatuh satu persatu. Dimulai dari capek batin yang gak ada habisnya. Terus rasa kesal yang lo pendem itu gak bakal hilang, tapi numpuk jadi bom waktu. Bisa meledak jadi stres fisik, susah tidur, macam-macam deh. Hubungan lo sama orang lain juga jadi gak tulus, kayak pakai topeng. Dan puncaknya, lo bisa lupa siapa diri lo sebenarnya. Apa yang lo mau, apa yang bikin lo bahagia. Mungkin sekarang di kepala lo ada pertanyaan, kok gue bisa jadi kayak gini ya? Ini bukan murni salah lo kok. Sifat ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Akarnya seringkali ditanam jauh di masa lalu kita, tanpa kita sadari. Coba kita telusuri bareng-bareng ya. Seringkali ini tuh berawal dari masa kecil. Waktu kita belajar kalau kasih sayang dan pujian itu ada syaratnya. Cuma didapat kalau kita jadi anak baik yang nurut. Pengalaman itu, atau mungkin trauma lain, nanemin rasa takut ditolak atau ditinggalin. Akhirnya selalu bilang iya jadi semacam strategi bertahan hidup yang kebawa sampai kita dewasa. Udah gitu, kita kan hidup di budaya yang ngecap orang yang nolak itu nggak sopan. Klop deh. Dan ternyata, refleks ini ada nama ilmiahnya loh, fawn response. Gini deh, kita kan tahu ada respons fight alias lawan, atau flight alias lari, pas ada bahaya. Nah, fawn ini adalah respons menjinakkan. Otak kita secara otomatis berusaha meredakan ancaman dengan cara jadi penurut, biar kita selamat. Jadi ini bukan karakter lo lemah ya, ini tuh insting bertahan hidup purba yang ada di dalam diri kita. Oke, cukup bahas masalah dan akarnya. Kita udah ngerti. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Gimana caranya kita mulai melatih otot penolakan kita dan ngambil alih lagi setir kehidupan kita. Yuk, kita mulai. Ini dia 4 langkah praktisnya. Pertama, kasih diri lo hadiah, jeda. Tiap ada yang minta tolong, jangan langsung jawab iya. Cukup bilang, oke, aku cek dulu ya jadwalnya. Kedua, di dalam jeda itu, ajak ngobrol diri lo sendiri. Tanyain, gue beneran mau ngelakuin ini? Apa gue cuma takut nolak aja nih? Ketiga, latihan. Mulai dari yang kecil-kecil aja. Tolak tawaran kopi kalau emang gak mau. Satu kata tidak yang sopan udah cukup. Dan yang terakhir, yang paling fundamental, bangun harga diri lo dari dalam. Sadari kalau lo itu berharga ya karena lo adalah lo, bukan karena persetujuan orang lain. Nah, pas lo mulai nyoba lakuin ini, pasti bakal ada bisikan di kepala yang bilang, wah jangan-jangan gue jadi orang egois nih. Ini adalah mindset terbesar yang harus kita ubah. Menetapkan batasan itu bukan egois, itu adalah tindakan untuk menjadi manusia yang utuh. Pegang omongan ini baik-baik ya. Menolak sebuah permintaan itu bukan berarti lo menolak orangnya. Anggap aja kayak lo bilang, maaf, gelas energiku udah penuh. Lo nggak nolak orangnya, lo cuma lagi jaga diri, biar energi lo nggak tumpah sia-sia. Karena cuma dari gelas yang penuh, lo bisa memberi dengan tulus, bukan dari gelas kosong yang terpaksa. Hubungan yang paling sehat itu dibangun di atas kejujuran, bukan di atas rasa nggak enakan. Dan sebagai penutup, gue pengen lo bener-bener meresapi kalimat ini. Lo nggak dilahirin ke dunia ini buat jadi pemeran pembantu di cerita hidup semua orang. Lo adalah pemeran utama di film lo sendiri. Orang-orang yang tulus peduli sama lo, mereka nggak akan pergi cuma karena lo mulai punya batasan. Justru, mereka akan makin hormat. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi,
Gimana ya caranya bilang tidak? Tapi, apa yang bakal lo lakuin dengan semua iya yang sekarang bisa lo kasih buat diri lo sendiri?